Udah isi presensi semuanya? Sudah, Pak. Sekarang kita ada di pertemuan minggu yang kelima ya. Di minggu yang kelima ini, kita belajar tentang yang namanya tipe data. Kita ada di minggu kelima, tipe data. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang apa itu competitive programming ya. Tapi seharusnya materi untuk competitive programming ini kita hanya materi santai saja. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih rileks untuk pertemuan yang pekan depan. Tapi pekan ini kita akan fokus belajar tentang tipe data. Tujuan dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, supaya mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan tipe-tipe data sederhana yang ada di dalam C++ pastinya. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan tipe data sederhana itu dalam sebuah program. Kemudian mahasiswa mampu memahami tipe konversi dan menggunakannya dalam pemrograman. Maksudnya konversi tipe data ya, misalkan dari integer ke float atau dari integer ke string, string ke integer dan sebaliknya ya. Materi hari ini ada 5 setidaknya ya. Yang pertama tipe data, kemudian konversi tipe data secara implisit, kemudian konversi tipe data secara eksplisit, kemudian konversi karakter. Konversi karakter ini nanti penting terutama untuk yang ambil perkuliahan kriptografi. Saya nggak tahu itu wajib atau enggak. Kemudian tentang boolean. Dan nanti hari ini akan saya berikan tugas yang kedua. Kita belajar tentang tipe data dulu ya. Kalau dari tim pembuat slide kita mengambil ilustrasi seperti ini nih. Misalkan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka kelihatannya sedang PDKT, sedang kasmaran. Tapi ada satu orang yang bilang nih, mereka nggak akan pernah bahagia bersama karena dia si cowok itu bukan tipenya si cewek itu gitu. Paling cuma mainan atau gimana. Nah, kalau ini dalam dunia yang abstrak ya. Dalam dunia C++ itu kurang lebih sama ya. Tipe data yang berbeda, cara memperlakukannya juga berbeda. Kalau kita kenal di materi PTIA ya, seperti operasi-operasi yang bisa dilakukan pada setiap tipe data. Ada operasi yang bisa dilakukan pada tipe data integer tapi tidak bisa pada tipe data float misalkan. Atau operasi penjumlahan pada tipe data integer dan float itu berbeda dengan operasi penjumlahan pada tipe data string. Beda juga dengan operasi penjumlahan pada tipe data char dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita perlu mengetahui apa arti dari tipe. Berdasarkan kamus komputasi online ya, tipe dalam suatu komputasi ya, tipe itu adalah sebuah klasifikasi data yang
eee, diketahui oleh, compiler atau interpreter bagaimana, eee, bahasa bahasa mudahnya adalah supaya compiler atau interpreter kita yang kita gunakan itu, memahami maksud dari yang kita lakukan. Seperti ya itu tadi, bisa nggak kita tambahkan tipe data integer dengan tipe data string? Nggak bisa ya. Dalam bahasa pemrograman C++, integer tambah string ya error gitu. Contoh-contoh penggunaan tipe data ada di, kalau di C++ itu, eee, ya kita sudah tahu bersama ya, dan, tipe datanya itu ini bukan statistically, harusnya statically ya. Jadi tipe data di C++ itu statis, bukan statistical ya. Kalau statistical itu statistik, tapi kalau, statis itu static, jadi harusnya statically typed. Tipe data dalam C++ itu statik. Jadi, program itu tidak bisa, maksudnya compiler itu tidak bisa membaca perubahan-perubahan yang kita lakukan kalau kita nggak memberitahu compiler kalau kita mau mengubah tipe datanya. Tapi lain lagi dengan PHP. Di bahasa PHP itu tipe datanya bisa dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya di C++ ada seperti ini ya, kita punya string, eee, variabel var string, tipe datanya string, seperti ini. Variabel var int, tipe datanya int, seperti ini. Variabel tipenya, array of integer, seperti ini. Tapi kalau di PHP ya, satu variabel itu bisa handle beberapa tipe data. Mengapa? Kalau di C++ di awal kita harus, deklarasikan dulu tipe datanya. Sehingga ke bawah-bawahnya, tipe datanya harus selalu mengikuti dengan tipe data yang dideklarasikan. Tapi kalau bahasa PHP, itu satu variabel itu bisa handle beberapa tipe data. Misalkan kita kasih nilai var, $var itu sekarang ABCD, kemudian kita ganti $var jadi 123, tipe datanya berubah. Jadi dia bisa berubah sesuai kebutuhan, sedangkan pada C++ tidak bisa, dia statis. Harus mengikuti tipe data saat dia dideklarasikan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, tipe-tipe data dalam bahasa pemrograman C++ itu punya, ukuran dan range yang berbeda-beda. Contoh, tipe data char. Char itu ukurannya adalah 1 byte, bukan bit ya, 1 byte. Tipikal range-nya itu -128 sampai 127 atau 0 sampai 255. Biasanya yang banyak dipakai itu 0 sampai 255, tapi terkadang juga -128 sampai 127. Kok bisa tipikal range-nya angka, padahal char itu kan huruf. Setiap karakter dalam, bahasa pemrograman ya, itu dapat direpresentasikan oleh angka. Nah, nanti di, beberapa slide akhir kita pelajari ya, konversi karakter ke, angka ini. Kemudian tipe data integer. Integer itu ukurannya 4 byte. Tapi, dia ada batas nih, min sekian, ini berapa nih?
sekitar kira-kira minus 2 miliar ya, sampai 2 miliar lebih sedikit. Nah, kalau di luar ini seperti apa? Berarti tidak bisa, program akan error ya. Karena nilainya nggak boleh keluar dari range ini, harus selalu berada di dalam range ini. Ada lagi tipe data namanya unsigned integer. Ukurannya sama seperti integer, cuman dia kita geser. Seperti yang chart tadi ya, kita punya range yang negatif sampai positif, tapi ada yang kita geser jadi 0 sampai ini. Kalau diperhatikan, harusnya jarak antara min 128 dan 127 itu sama dengan jarak antara 0 dengan 255. Sama dengan integer dan unsigned integer ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen melakukan sesuatu dengan bilangan yang tidak negatif, maka sebaiknya menggunakan unsigned integer dibandingkan dengan integer. Ada juga tipe data short in. Short in itu tipe data integer tapi lebih pendek. Kalau kita lihat range-nya dia malah cuman sekitar minus 32.000 sampai positif 32.000. Tapi unsigned short in itu ukurannya sama, cuman range-nya kita geser ke arah 0 sampai 6 sekitar 65.000. Ada juga long integer ya. Ini tipe data integer tapi lebih panjang ya. Ukurannya otomatis lebih besar dan seperti itu ya. Range-nya juga ini berapa? Ya, banyak ya. Range-nya besar sekali. Sign long in ini sebenarnya sama dengan long in saja ya. Sign ini maksudnya dia ada tanda ya, tanda negatif dan positif ya. Sign itu tanda. Kalau unsign itu tidak bertanda. Jadi makanya range-nya dia hanya dari 0 sampai sesuatu yang positif. Kemudian ada tipe data float dan double ya. Kalau float itu cuman bisa handle sampai 7 digit di belakang koma. Enggak panjang juga. 3,4 kali 10. Ya, banyak. Cuman kalau kita mau yang lebih panjang lagi, misalkan kita penghitungan kita mau lebih presisi, maka kita menggunakan double atau long double. Coverage-nya lebih panjang ya. Jadi ini jumlah angka di belakang komanya sekitar 308 angka di belakang koma, yang float itu cuma 38 angka di belakang koma. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tipe-tipe data yang ada di C++. Nah, ya, Pak, tadi saya mau tanya, Pak. ya silakan. Yang double sama long double itu bedanya apa ya, Pak? Mereka tidak berbeda. Nanti saya coba cari tahu lagi ya. Cuman terakhir saya pelajari mereka sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi cukup pakai double saja sudah cukup. Cuman kalau kalian pakai double, treatmentnya sama float dia beda ya. Kita operasi nggak bisa langsung mengoperasikan misalkan double kali float itu nggak bisa, harus ada treatment khusus. Itu yang harus hati-hati dalam C++. Karena saya sendiri pernah mengalami resiko ketika kita membuat program dalam C++, misalkan untuk penghitungan untuk komputasi paralel ya. Saya pernah mencoba untuk komputasi paralel, dan ketika saya mengalihkan sesuatu yang tipe datanya float dengan double, itu nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di C++, handling tipe data ini perlu hati-hati sekali ya, dan itu nanti kalian akan terbiasa seiring dengan pengalaman kalian dalam membuat program C++. Terutama yang sudah kalian tahu adalah kalau misalkan mau mengalihkan atau membagi antara float dengan integer, atau menjumlahkan atau
seperti apa itu. Atau membagi integer dengan integer, padahal pengen pengen kita hasilnya float, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Ya, itu yang perlu hati-hati. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ itu ada yang kita bisa melakukan yang namanya konversi tipe data. Misalkan kita mau mengubah suatu bilangan yang punya tipe data integer ke suatu bilangan yang tipe data float, atau juga ke suatu bilangan yang tipe datanya double. Ya. Konversi tipe itu pada dasarnya mengganti tipe data dari sebuah ekspresi ke tipe data yang lain. Ya. Kalau di PTIA secara tidak langsung kita sudah mengenal bagaimana kita mengkonversi integer ke float. Caranya gimana? Kalau masih diingat. Dikali 0,1, Pak. Ya, dengan dikali 1,0 ya. Iya, Pak. Jadi kita kalikan dengan sesuatu bilangan yang kita tahu tipe datanya float, otomatis tipe datanya berubah menjadi float. Tapi kalau kita mau mengubah ke tipe data yang lain gimana? Ini kita pelajari ya. Yang pertama, kita belajar tentang konversi secara implisit ya, atau konversi secara tidak langsung. Secara bahasa, konversi tipe data secara implisit itu dilakukan ketika kita pengen menghasilkan suatu tipe data tertentu, tapi yang kita supply, yang kita kasih itu tipe data yang lain. Intinya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Si penggunanya nggak bisa secara eksplisit memberitahukan ke compiler bagaimana cara mengubah tipe data ini. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya float desimal. Kita kasih nilai desimal sama dengan 3. Tapi kalau misalkan kalau ini kan tipe datanya pasti jadi float ya. Karena desimal ini adalah float. Maka 3 ini dibaca sebagai 3, sekian seharusnya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, ini contoh yang konversi secara implisit ya. Kita punya desimal tipe datanya float dan kita punya angka tipe datanya integer nilainya 4. Nah, kemudian nilai desimal kita kasih nilainya angka. Di sini kita tidak memberitahukan ke compiler secara eksplisit bahwa nilai angka ini harus diubah menjadi float. Ini di sini kita punya sekarang angka 4 tipe datanya float ya. Tapi nama variabelnya beda ya. Karena seperti yang kita tahu tadi ya, bahasa pemrograman C++ itu dia statik. Sehingga kalau misalkan kita mau mengubah tipe datanya, maka nama variabelnya juga harus berubah. Mengikuti tipe data variabel ketika dideklarasikan ya. Contoh lagi seperti ini. Kita mau mengubah sebuah integer menjadi long integer. Coba kalau diperhatikan di sini, di program utama, kita punya tipe data integer i sama dengan 3. Sedangkan pada fungsi, fungsi void ya, namanya do something, inputnya adalah long integer variabel L.
ketika kita memasukkan angka i ini ke dalam fungsi do something, dia akan terbaca sebagai long integer di dalam fungsinya. Nah, ini yang disebut sebagai konversi secara implisit. Cuman, ya itu, konversi secara implisit itu kita harus benar-benar hati-hati ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih konversinya sudah benar atau enggak, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak. Contoh lagi seperti ini. Kalau diperhatikan ya, kita melakukan sesuatu, do something. Kita panggil fungsinya yaitu di atas. Ternyata fungsi do something ini outputnya adalah tipe data float. Di dalam fungsi kita mendeklarasikan variabel D dengan tipe data double, nilainya 10. Yang kita return adalah variabel D. Karena fungsi do something ini tipe datanya float, maka D yang dikembalikan adalah float. Secara tidak langsung ya. Kita malah kadang-kadang kita nggak tahu nih, ternyata dia tipe datanya berubah, padahal kita nggak pengen mengubah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kemudian kita belajar tentang konversi eksplisit ya. Kalau tadi implisit kita melakukan mungkin secara tidak sengaja kita mengubah tipe datanya ya. Tapi kalau eksplisit itu kita benar-benar memberitahukan ke compiler kita bahwa kita ingin mengubah tipe data ini menjadi suatu tipe data yang lain sesuai dengan harapan kita. Kita memberitahukannya secara eksplisit ya. Contohnya seperti ini kira-kira. Kalau misalkan kita ambil contoh ini, kira-kira output dari program ini apa? Tipe datanya sum dan counter adalah integer, tipe datanya min adalah double. Outputnya adalah sum per counter, berarti 17/5. Double, Pak. Outputnya double, nilainya berapa? 3,4. Nilainya berapa? 3,4. 3,4. Ternyata output dari program ini adalah 3. Ada yang tahu mengapa? Sum sama counternya integer, Pak. Ya, karena kita punya operasi pembagian antara integer dengan integer. Berarti kalau pembagian integer dengan integer adalah hasilnya integer juga ya. Berarti dia hasil bagi ya. 17 dibagi 5 hasil baginya 3. Sisanya 2. Nah, karena hasil baginya 3, maka yang disimpan pada variabel min adalah 3. Gimana caranya supaya hasilnya 3,4? Diubah jadi float. Ya, misalkan kita kalikan dengan 1,0 tadi ya. Nah, selain kita mengalihkan langsung dengan 1,0 yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada cara yang lebih direct ya, lebih eksplisit seperti ini. Dengan cara kita memasukkan float, kemudian ini float ini dianggap sebagai fungsi ya, dengan inputnya adalah sum per counter. Yang ini float dengan input sum baru dibagikan counter. Kira-kira yang kiri hasilnya berapa? Yang kiri hasilnya berapa kira-kira?
3, Pak. Kalau yang kanan? Tiga. Ya. Yang kiri 3, 3,4. 3,4. Yang kiri outputnya tetap 3. Mengapa? Karena kita tetap menghitung pembagiannya dulu baru kita ubah tipe datanya. Sehingga output dari pembagian ini sudah 3, baru kita ubah tipe datanya harusnya outputnya jadi 3,0 gitu ya di sini. Sedangkan yang sebelah kanan, karena salah satu nilainya sudah kita ubah jadi float terlebih dahulu, ya, maka outputnya jadi 3,4. Kalau yang sebelah kanan ini seperti kita punya 1,0 kali sum bagi counter. Cuman bedanya di sini kita ubah tipe datanya dengan langsung, oh kita pengen ubah jadi float. Bisa juga kita langsung ubah jadi double. Gitu. Sampai sini mengerti ya? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Ya silakan. Enggak, Pak. Aman maksud saya. Oh aman. Oke, sekarang kita belajar lagi tentang, untuk ini kurang lebih udah paham ya? Jadi kalau kita mau mengubah tipe datanya secara eksplisit, maka kita mau ubah tipe datanya jadi apa dulu gitu ya. Kemudian dalam kurung nama variabelnya yang mau kita ubah tipe datanya ya. Ini bisa diganti macam-macam ya, misalkan double, integer, atau string, atau char. Nah, kemudian kita juga di dalam C++, pada bahasa pemrograman secara umum ya, kita bisa juga mengkonversi tipe data karakter. Ya. Yang paling dikenal adalah namanya ASCII ya, bilangan ASCII. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah tabel bilangan ASCII ya. Tabel ASCII. Itu kepanjangannya apa nanti bisa kalian cari sendiri ya. Di sini ada karakternya apa. Ya, ini karakternya yang merah. Kemudian bilangan ASCII-nya itu adalah yang ini, yang desimal ini, DEC. Kalau HX ini kalau nggak salah heksadesimal. Kemudian OXT ini, ya saya lupa kepanjangannya apa ya. Yang nanti kalian bisa cari ya. Cuman intinya kita bisa mengubah karakter menjadi angka. Misalkan karakter 0 itu bilangan angkanya 0 menurut ASCII ya. Kemudian start of heading bilangan ASCII-nya 1 dan seterusnya ya. Misalkan backspace bilangan ASCII-nya 8 atau horizontal tab itu bilangan ASCII-nya 9. Spasi mana? Ada spasi harusnya. Ya, spasi bilangan ASCII-nya 32. Tanda seru bilangan ASCII-nya 33. Nah, bilangan ASCII ini nanti kalian akan sangat berguna untuk kriptografi ya. Nanti mungkin kalian akan mempelajarinya lagi. Misalkan saya ingin mengubah suatu password, menyimpannya menjadi suatu yang sudah terenkripsi. Kita mengubah setiap karakternya, kemudian menggunakan key atau keyword tertentu untuk mengubah setiap karakter itu menjadi karakter lain yang tidak dikenali oleh orang lain, misalkan. Nah, kalau diperhatikan ya, bahkan karakter angka 0 itu bilangan aslinya bukan 0 tapi 48, angka 1, 49, dan seterusnya. Ini tidak perlu dihafal sebenarnya. Ada caranya mengubah karakter ke bilangan ASCII di C++.
Caranya adalah dengan mengubah tipe datanya menjadi integer. Kalau misalkan kita punya suatu karakter, kita ubah jadi integer, maka dia akan berubah menjadi angka. Seperti itu. Misalkan kita punya char C adalah kapital A. Dan kita masukkan char C adalah 65. Kita tahu bahwa kapital A itu bilangan aslinya adalah 65. Kalau kita perhatikan outputnya di sini adalah A, yang di sebelah kanan juga sama, A. Karena angka 65 itu adalah bilangan ASCII dari huruf kapital A. Misal kita punya nih, char C itu kapital A ditambah suatu bilangan, ditambah 32. Berarti kan kita punya 65 tambah 32, berapa itu? 65 tambah 32 berapa? 97, Pak. 97 ya. Kalau kita cek di tabel ASCII-nya, nilai 97 dia berkorespondensi pada karakter A kecil. Nah, berarti output dari sini seharusnya adalah kecil. Karena kita punya 65 tambah 32 yaitu 97 yang pada karakter itu nilainya adalah A kecil. Nah, kalau yang di sebelah kanan kira-kira outputnya apa? Yang di sebelah kanan kira-kira outputnya apa? 97. Ya, 97 ya. Jadi kita bisa mengubah suatu karakter menjadi angka, yaitu bilangan ASCII, dengan cara langsung int dalam kurung karakternya. Nanti kita bisa bermain-main lebih lanjut dengan ini ya. Nah, kemudian ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tipe data boolean? Kalau berupa kalimat, Pak. Kalau berupa kalimat, maka kalau kalian ingat, kita punya tipe data string, ya kan? Tipe data string itu bisa dibaca sebagai array of char, betul tidak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita punya kalimat, kita mau tahu bilangan ASCII dari setiap hurufnya, ya kita baca setiap indeksnya, ya. Nanti kalau ada waktu di akhir perkuliahan kita coba. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita belajar tentang tipe data boolean. Sebenarnya kalau boolean ini kita hanya mengingat-ingat lagi ya. Pada tipe data boolean itu kita punya tipe data boolean itu nilainya apa? True dan dan false. false. True dan false ya, atau 1 dan 0 ya. True itu 1, false itu 0 ya. Nah, pada tipe data boolean kita hanya memiliki operasi logika saja. Operasi ya sebenarnya ini relasi dan logika. Dalam C++ kita sudah tahu kalau sama dengan itu tanda sama dengan 2 kali, kemudian ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Dan kita punya operasi logika yaitu AND atau dan 2 kali, OR atau MIT ini istilahnya ya, garis vertikal 2 kali, NOT itu
tidak pakai tanda seru. Nah, berdasarkan operasinya, seperti halnya dalam hitung-hitungan matematik operasi-operasi dasar ya, tambah kurang kali bagi dan tanda kurung, ada prioritas yang dikerjakan. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ atau dalam rata-rata bahasa pemrograman semuanya seperti ini ya. Operasi relasi pada tipe data boolean, operasi relasi itu dikerjakan lebih dulu. Baru setelah itu operasi logika. Nah, operasi relasi yang mana dulu yang dikerjakan? Yaitu yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian baru program akan menjalankan membaca yang tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Baru setelah itu operasi dan, baru setelah itu operasi OR. Sama seperti kita punya tambah kurang kali bagi ya. Tambah kurang dulu, baru kali bagi. Nah, walaupun ada prioritas pengerjaan seperti ini ya, ada yang mengoverride sebenarnya ya. Nanti ada. Walaupun ada prioritas seperti ini, tapi kita bisa memberikan tanda kurung untuk menunjukkan bagian mana yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, itu sudah dipelajari di PTIA. Nah, tabel kebenaran ya. Kalau kita punya pernyataan A, pernyataan B, kemudian pernyataan A dan B, pernyataan A atau B, kemudian tidak A. Ya, ini seperti di logika matematika, di matematika SMA ada ya. Kalau kita punya A nilainya true, B nilainya true, berarti A dan B pasti true. A or B juga pasti true. Tidak A pasti false. Kalau A true, B-nya false, A dan B itu false. Jadi, kalau operasi dan itu kalau salah satunya false, maka nilainya adalah false. Kalau dilihat ini false semua. Tapi kalau operasi OR, selama salah satunya nilainya true, maka nilainya pasti true. Baru kalau dua-duanya false, seperti yang paling bawah nilainya false. Tidak A, maka false, false, true, true ya. Sesuai dengan ini. Ini mudah ya. Nah, sekarang kita ke studi kasus sedikit ya. Di dalam sebuah permainan catur, ada kita tahu bahwa ada beberapa bidak catur, beberapa jenis bidak catur ya. Dan salah satunya adalah ratu. Ratu atau mungkin kalian lebih kenal dengan ster ya. Si ratu ini dia bisa gerak ke manapun selama geraknya adalah garis mengikuti sebuah garis ya. Beda kalau kayak kuda itu kan jalannya L. Tapi kalau kayak prajurit itu jalannya hanya maksimal 2 kalau di daerah sendiri, maksimal 1 di daerah lawan dan dia jalannya hanya maju saja. Tapi kalau ratu atau ster ini bisa bergerak ke mana saja jalur yang terbuka. Misalkan miring ke kanan atas ya, ke arah timur laut atau ke arah utara gitu, ke arah lurus ke depan, ke belakang, miring ke kiri bawah, ke kanan bawah. Yang penting dia sekali gerak adalah garis lurus. Mudah-mudahan di sini pernah belajar, pernah ngelihat orang main catur ya semuanya. Nah, pada suatu waktu, ada seorang, master namanya, Kasparov. Nah,
Pak Kasparov ini membuat sebuah sebuah jenis kasus-kasus dalam catur, ya. Yaitu kalau misalkan kita punya papan catur yang kosong, tidak ada apa-apa. Nah, kita punya satu bidak ratu atau ster di dalam papan catur yang kosong itu tadi, kita letakkan pada suatu titik. Kemudian kita mau hitung nih, sebanyak yang mau kita hitung adalah seberapa banyak langkah yang perlu dilakukan oleh si ratu ini untuk pindah dari satu titik ke titik lainnya. Untuk beberapa masalah sederhana, mungkin solusinya mudah. Tapi untuk beberapa masalah yang agak sedikit lebih kompleks, solusinya sulit. Maka kita diminta untuk membuat program untuk menyelesaikan solusi ini, menyelesaikan problem ini. Caranya gimana? Misalkan kita punya input, inputnya adalah beberapa uji kasus, ya. Misalkan kita punya papannya itu dikasih nomor dari 1 sampai 8. Sumbu X-nya 1 sampai 8, sumbu Y-nya 1 sampai 8. Contoh input pertama, kita mau pindahkan catur dari titik 4,4 ke 6,2. Yang kedua mau kita pindahkan dari titik 3,5 ke 3,5. Yang ketiga dari 5,5 ke 4,3. Nah, kemudian di program kita, inputnya kita akhiri ketika inputnya adalah 0 4 kali. Ternyata kalau kita mau pindahkan dari 4,4 ke 6,2, kalau kita lihat di sini, ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin saya pakai pen saja. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang atas juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mau pindahkan si ratu itu, ya, dari titik awal 4,4, 4,4, berarti di sini, ya, titik awal. Ke titik akhir di 6,2. 6,2 berarti yang ini, ya. Akhir. Kalau kita lihat, karena yang namanya bidak catur ratu itu bisa bergerak kemanapun dalam satu langkah itu, ya, sepanjang apapun selama dia hanya satu garis. Maka kalau kita lihat di sini, dari titik awal ke titik akhir dia hanya satu garis. Maka butuh berapa langkah untuk pindah dari titik awal ke titik akhir? Untuk kasus ini, berapa langkah kira-kira? 2, Pak. 1 langkah, ya, karena ratu bisa pindah langsung 2 kotak. Oh iya, Pak. Ya. 1 langkah, dan karena dia satu garis, ya. Ternyata outputnya 1. Kemudian dari titik 3,5 dan ke 3,5 pasti 0 karena dia tidak pindah. Kalau dari 5,5 ke 4,3 ternyata butuh 2. Nanti bisa dicek sendiri. Algoritmanya ternyata seperti ini. Kita mulai dari input. Kemudian setelah input kita cek apakah X1 sama dengan X2. Ini harusnya inputnya X1 Y1, X2 Y2.
Ini harusnya X1 Y1, X2 Y2. Kemudian kita cek apakah X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Kalau dua-duanya sama, maka kita cukup butuh 0 langkah karena dia tidak pindah. Tapi kalau tidak, kita cek salah satunya sama atau enggak. Misalkan X1 sama dengan X2 atau X1-nya atau Y1-nya sama dengan Y2. Kalau salah satunya sama, maka kita cukup butuh 1 langkah karena kita pindahnya hanya 1 garis. Atau kasus lain nih, misalkan apakah X2 kurang X1 ditambah Y2 kurang Y1 adalah 0. Ini perpindahan yang miring ya, kalau nggak salah ini miring ke kanan bawah mungkin. Ini yang kedua dan ketiga ini perpindahan yang miring ya. Jadi mau manapun yang terjadi pasti cuma 1 langkah. Selain itu butuh 2 langkah. Kalau dituliskan dalam pseudocode seperti ini. Nanti kalian bisa coba sendiri, cek kalau punya papan catur di rumah, dicek sendiri apakah algoritma ini benar gitu ya. Dan kalau misalkan di papan catur biasanya penamaannya bukan angka dan angka tapi angka dan huruf. Jadi misalkan A1 ke H8 butuh berapa langkah? A1 ke H8 butuh 1 langkah karena dia 1 garis. Itu. Sekarang kalau inputnya berupa huruf, ya, karena di papan itu berupa huruf, ya. Kalau inputnya huruf, kita harus gimana? Maka cukup kita ubah algoritmanya tadi menjadi suatu hurufnya diubah menjadi bilangan ASCII, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau dengan diubah menjadi bilangan ASCII, berarti itu kan hurufnya tipenya char ya, Pak? Berarti Iya. jadi INT begitu, Pak? Iya, INT dalam kurung A, INT dalam kurung B. Kemudian bilangan ASCII kan angkanya enggak dari 1 ya, kalau huruf ya. Kita tahu tadi huruf A, huruf kapital itu dari 65 sampai 90. Huruf kecil itu mulai dari 97 sampai 122. Sehingga untuk mengubahnya menjadi 1 dan 8 maka harus dikurangi 1 sampai 8. Jadi A sampai H ya, 65 sampai 72 harus dikurangi 64 misalkan. Kemudian yang huruf kecil 97 sampai 103 itu harus dikurangi 96 supaya kita bisa kembali ke algoritma yang ini. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah bikin kodenya ya. Untuk mengubah yang ini dengan inputnya ini ya, inputnya bilangan ASCII ini ya, inputnya karakter. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya temuan hari ini. Sudah selesai kan ya? Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Seperti biasa, setelah selesai, kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Saya berikan kesempatan beberapa menit ke depan untuk bertanya. Mungkin sedikit latihan juga kalau bisa. Yang lain bisa keluar kalau tidak mau ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak.